Oke. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Norma. Tumben pagi-pagi ke kelas saya. Ada apa Bu Norma? Hehe, kok tahu kalau saya butuh bantuannya Bu Nurul? Sudah terlihat dari wajah Bu Norma. Iya, ini Bu, saya butuh bantuan Bu Nurul. Saya ada masalah di kelas saya yang membuat saya bingung. Bu Nurul ada waktu kan untuk mendengarkan cerita saya? Wah, ini kayaknya masalah berat. Ada kok Bu, kebetulan sekarang waktunya pelajaran olahraga. Jadi anak-anak tidak pelajaran di kelas. Sebenarnya ada masalah apa sih Bu? Begini Bu, di kelas 5 ada murid yang belum bisa membaca padahal mereka sudah kelas tinggi. Dan baru kali ini saya mengajar di kelas 5 ada murid yang belum bisa membaca. Saya bingung harus bagaimana. Oh, itu masalahnya Bu Nurma. Dari percakapan ini nanti, apa ya yang Bu Nurma harapkan? Dari percakapan ini nanti saya berharap saya bisa menemukan solusi atau strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Baik Bu, terus langkah pertama apa yang akan Bu Nurma lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan ini? Saya kemarin sudah mengobrol dengan guru kelas 4. Dari obrolan tersebut, akhirnya saya mengetahui latar belakang kedua murid tersebut. Latar belakang mereka sangat berbeda Bu. Berbeda bagaimana ya Bu Nurma? Yang pertama, dia tinggal dengan orang tua angkatnya dan orang tua angkatnya itu memiliki keterbatasan bicara, jadi tidak ada yang mendampingi dia belajar. Sedangkan murid yang kedua dari keluarga yang berada Pak Ibu, tapi karena dia itu anak terakhir dan orang tua sudah lansia, jadi tidak ada yang mendampingi dia belajar Bu. Intinya mereka sama-sama kurang perhatian Bu. Setelah Bu Nurma mengetahui latar belakang anak tersebut, langkah seperti apa ya yang akan Bu Nurma lakukan? Saya akan menemui kedua orang tua murid tersebut Bu, terutama murid yang pertama karena dia masih memiliki orang tua kandung. Adiknya murid tersebut sekolah di lembaga ini, juga kelas 2. Adik yang tinggal dengan ibu kandungnya lancar membacanya. Tujuan saya menemui kedua orang tua murid tersebut untuk menyampaikan permasalahan anaknya dan saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya juga Bu. Wah, keren nih strategi Bu Nurma. Dengan berkolaborasi dengan kedua orang tua murid tersebut akan memudahkan Bu Nurma dalam membantu anak tersebut lancar membacanya. Terus untuk strategi pembelajaran di kelas bagaimana Bu Nurma? Untuk strategi pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan kartu flashcard. Setelah mereka lancar dalam suku kata, kemudian saya lanjutkan dengan membaca sederhana dan juga menerapkan budaya literasi. Strategi tersebut menurut saya bagus sekali Bu Nurma. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bu Nurma dalam menerapkan strategi tersebut? Dan apakah murid-murid tersebut tidak ketinggalan dengan materi pelajaran kelas 5 yang seharusnya mereka peroleh? Terus teman-teman lainnya bagaimana ya? Apa mereka juga menunggu kedua murid tersebut? Itu Bu yang masih membuat saya bingung. Saya belum menemukan strategi yang pas agar mereka semua tetap memperoleh pelajaran yang sesuai. Begini Bu, kalau pemberian latihan membaca itu dilakukan di luar jam mata pelajaran yang sesuai kurikulum, bagaimana, bisa apa tidak? Bisa Bu, bisa. Di kelas saya 15 menit sebelum pelajaran ada kegiatan budaya literasi nanti. Kedua anak tersebut bisa saya beri latihan membaca, sedangkan yang lainnya melakukan kegiatan literasi, sehingga murid-murid tetap terpenuhi kebutuhannya. Bagus Bu. Bu Nurma kapan akan melaksanakannya? Nanti pulang sekolah saya akan ke rumah kedua murid tersebut Bu. Untuk pelaksanaan di kelas besok saya akan memulainya. Oke, semangat Bu Nurma. Semoga apa yang Bu Nurma rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Minggu depan saya ingin mendengarkan ceritanya Bu Nurma, terutama perkembangan membaca kedua muridnya Bu Nurma. Siap Bu Nurul, terima kasih banyak Bu Nurul atas dukungannya. Sama-sama Bu Nurma.
Kalau begitu, saya tak masuk kelas dulu ya Bu Nurul. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Nurma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam Bu Nurul. Silakan duduk Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Nurma, terima kasih sudah menyambut saya dengan baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Nurul? Jadi begini Bu Nurma, saya ini mempunyai cita-cita atau angan-angan yang perlu saya sharingkan dengan Bu Nurma. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Wah, bagus sekali Bu Nurul, luar biasa niat Bu Nurul. Oke, kira-kira apa ya tujuan Bu Nurul untuk meningkatkan kompetensi Bu Nurul dalam mengelola kelas? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Oke, apa yang sudah Bu Nurul lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Bu Nurul dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira apa ya yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Bu. Walah, jika demikian, apa yang akan Bu Nurul lakukan? Mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Wah, ide yang sangat luar biasa Bu Nurul. Iya Bu Nurma, terima kasih. Kira-kira kapan akan Bu Nurul praktekkan? Saya akan mempraktekkan hal tersebut besok Bu. Oke, baiklah, saya kira sudah selesai untuk hari ini. Silakan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Terima kasih juga atas waktunya. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Nurul. Waalaikumsalam.